Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bab 4 yang berjudul ayat-ayat disabilitas dalam tafsiran ulama Nusantara. Kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama adalah Fitri Basit Abdullah dengan NIM 201221098, dan yang kedua adalah Muhammad Dafa Juliansa dengan NIM 201221096, dan yang ketiga adalah Intan Nur Fitrianingsih dengan NIM 201221075, dan yang keempat adalah Miftahul Afifah Lutfiana dengan NIM 201221107. Yang kelima adalah Farah Nur Azizah dengan NIM 201221076, dan yang keenam adalah Selvia Melinda dengan NIM 201221081, dan yang ketujuh adalah Ciko Pangestu Nur Raharja dengan NIM 201221110. Kita memasuki ke pembahasan. Di bab 4 ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama adalah studi disabilitas, dan poin yang kedua adalah rekam jejak musafir, dan yang ketiga adalah tafsir ayat tentang disabilitas. Studi disabilitas. Muhammad Ghali mengatakan bahwa mayoritas kajian disabilitas berfokus pada aspek jurisprudensi, sementara eksplorasi kajian tersebut pada aspek spiritualis difabel masih minim. Diri Andayani yang melihat relasi Al-Quran dengan difabel secara umum, dan kesimpulan bahwa Allah melalui Al-Quran memberikan ruang dan kebebasan yang sangat besar, sehingga mereka bangga menjadi diri sendiri, mengeksplorasi potensi diri, dan terlibat penuh dalam kehidupan masyarakat. Ahmad Soleh mengkaji difabel dan Islam yang berkesimpulan bahwa Islam menampakkan difabel dengan non-difabel dalam posisi yang sama. Interrelasi isu disabilitas, konstruksi sosial, dan Al-Quran terjalin sangat kuat. Terlebih Al-Quran sendiri merupakan sumber primer setiap penggalian hukum atau istinbat al-ahkam bagi umat muslim di seluruh belahan dunia. Al-Quran tidak hanya menjadi sumber hukum syariah, tetapi juga sebagai acuan sikap, perilaku, etika, dan estetika dalam kehidupan muslim sehari-hari. Al-Quran adalah korpus statis yang memerlukan tafsir agar dapat berkomunikasi dengan zaman dan terkontekstualisasikan, sehingga mampu menawarkan jawaban-jawaban atas berbagai persoalan yang sedang berkembang dewasa ini. Perlu dicatat bahwa mufasir menginterpretasikan Al-Quran sesuai dengan masa, kapasitas keilmuan, visi yang diemban, situasi sosial politik, maupun aspek geografis, sehingga perbedaan tersebut dapat terevaluasikan ke dalam metode dan corak penafsiran terhadap surah atau ayat, yang kemudian menjadi distinksi antar mufasir. Rekam jejak musafir. Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar ditulis oleh tokoh keamanan asal Sumatera, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, yang dilahirkan dari keluarga terpandang pada 16 Februari 1908 di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan meninggal pada 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun di Jakarta. Hamka menulis tafsir Al-Azhar dilatar belakangi oleh materi dakwah yang disampaikannya di setiap pagi di Masjidil Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Tafsir tersebut mulai ditulis pada tahun 1962, dimulai dari surah Al-Kahfi, dan diterbitkan pada tahun 1967 dengan nama Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Misbah ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab, yang merupakan tokoh kelahiran Rampang Sidenreng, Rampang, Sumatera Selatan pada 16 Februari 1864. Ditinjau dari ketokohan para musafir, Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah merupakan karya 2 cendekiawan muslim Indonesia yang memiliki latar belakang pendidikan, keluarga,
kapasitas individu, serta karir politik keorganisasian maupun jabatan kepemerintahan yang singkat. Sementara perbedaan kedua musafir tersebut terletak pada yang pertama, Hamka belum pernah menuntaskan pendidikan formalnya di perguruan tinggi, sedangkan Quraish Shihab sebaliknya. Yang kedua, Hamka menulis tafsirnya sebelum isu disabilitas didendangkan di negara Inggris, sedangkan Quraish Shihab mulai menulis tafsirnya kurang lebih 23 tahun pasca terjadinya protes UPIAS di Inggris tahun 1976. Tafsir ayat disabilitas. Ayat Al-Quran yang merujuk pada difabel dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu eksistensial dan substansial. Namun, tulisan ini hanya fokus pada beberapa ayat yang secara langsung membahas kelompok difabel, yakni bukan kata kiasan atau perumpamaan. 3 ayat yang dipilih adalah 1. Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, surat An-Nur ayat 61. Dan yang ketiga, beberapa ayat surat Abasa. Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana alladhi alaihi ahqus safi hau awadhi fa aula yastati'u an yumilu huwa falyumlil wa yuhu bil had, yang artinya sendiri, maka jika orang yang berkewajiban itu seorang safi atau lemah atau tidak sanggup merencanakan, maka hendaklah walinya yang merencanakan dengan adil. Hamka menafsirkan ayat tersebut dengan menggaris bawahi 3 kata, yaitu safi, daif, dan tidak sanggup. Safi sebagai keadaan seseorang yang tidak cakap mengatur regulasi hartanya, baik disebabkan boros atau bodoh. Daif atau lemah disematkan kepada kelompok orang yang pikirannya relatif lemah, biasanya dikorelasikan dengan usia yang sangat muda atau belum memayis atau orang lanjut usia, lansia. Dan Hamka menempatkan orang bisu, gagap, dan gagu pada kategori ketiga yang tidak bisa merencanakan hartanya. Hamka menafsirkan bahwa ketiga wali kelompok tersebut berkewajiban untuk menyampaikan rencana atau kesepakatan sebaik mungkin dan harus berlaku adil. Sementara Quraish Shihab memberikan tafsir tanpa mengelompokkan kata kunci sebagaimana pendahulunya. Ia langsung menginterpretasikan kata demi kata. Kedua musafir memaknai kata safi sebagai ketidakmampuan seseorang mengatur hartanya dengan baik. Perbedaan cukup nampak pada kata kunci kedua, lemah atau daif. Hamka menginterpretasikannya kepada aspek intelektualitas karena faktor umum yang terlalu muda atau sangat tua, sementara lemah menurut Shihab lebih kepada aspek biologis, baik karena sakit atau terlalu tua. Kedua musafir mewanti-wanti seorang wali, termasuk orang lain di sekitar difabel, agar berlaku adil dan sangat jujur saat mewakili kepentingan difabel. Surat An-Nur ayat 61 yang artinya tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, tidak pula bagi dirimu sendiri makan bersama-sama mereka di rumah atau sendiri, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah
yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari Allah yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini berbicara mengenai pemberian keringanan bagi kelompok difabel, khususnya difabel sensorik dan fisik. Kata kunci ayat tersebut adalah al-a'ma, yaitu difabel netra, dan al-draj, yaitu difabel daksa, dan al-marid, yaitu orang sakit. Berturut-turut, tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah mengartikan buta, pincang, dan terang sakit, maka secara leksikal merujuk pada arti dua kata. Yang pertama yaitu al-a'ma dan al-a'raj. Dapat ditegaskan bahwa tafsir Al-Azhar relatif eufemis dan berbeda dengan tafsir Al-Misbah yang masih menggunakan kata buta dan pincang. Yang sebenarnya Shihab dapat menggunakan istilah tunanetra dan tunadaksa sebagai bentuk eufemisme dan humanisme. Salah satu kelebihan dari tafsir Al-Misbah dibandingkan Al-Azhar adalah kemampuannya menghadirkan ragam penafsiran dari dua kelompok ulama mengenai asbab an-nuzul ayat ini yang sangat relevan hingga saat ini. Yang pertama, yaitu kelompok pertama adalah bentuk kritik eksternal, yakni ditunjukkan terhadap masyarakat luas yang sengaja membuat jarak antara dirinya dengan difabel karena rasa tidak suka atau risih. Kedua, yaitu kritik terhadap internal difabel yang sengaja memisahkan diri dari kelompok mayoritas karena rasa tidak percaya diri atau rendah hati. Tidak hanya itu, di bagian akhir tafsir ini, ia menyertakan pendapat Al-Biyaqai yang menyatakan bahwa kata anfusikum bermakna semua orang baik difabel maupun non-difabel karena pada dasarnya semua manusia terlahir dari satu jiwa dan memiliki status yang sama. Abasa ayat 1-16. Surat Abasa adalah salah satu surat sentral dalam kajian isu disabilitas kaitannya dengan Al-Quran, masyarakat muslim, jurisprudensi maupun teologi Islam. Namun dilihat dari perspektif terminologis, Hamka tetap menggunakan kata standar di zamannya, buta, sedangkan pada tafsir Al-Misbah ayat ini ketika Shihab menggunakan kata tunanetra. Sebabnya 7 kali dan buta hanya 4 kali. Bila kita fokus pada kalimat tafsir pertama Al-Azhar, ada indikasi bahwa Hamka sepenuhnya membela sikap Nabi yang tentu pada waktu bersamaan cenderung mengakibatkan keberadaan difabel netra, bahkan bertendensi terhadap hilangnya narasi ditabilitas. Secara umum, ada perbedaan dan kesamaan dalam penafsiran ayat-ayat ini. Perbedaannya terletak pada biografi singkat pada Abdullah ibn Ummi Maktum yang hanya ditulis oleh Hamka, sedangkan Quraisy Shihab tidak melakukannya. Persamaannya terletak pada visi egalitarianisme, suatu paham bahwa Nabi memiliki derajat yang sama. Jazakallahu khairan atas perhatian teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas teman-teman kelompok 2. Saya mewakili teman-teman kelompok 2 meminta maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan atas tugas yang telah kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.